teman-teman, kalian pasti pernah kan cari-cari dokumen, tapi malah kayak cari jarum di tumpukan jerami? Iya kan? Tenang, kamu nggak sendirian loh. Di video ini, kita bakal bahas tentang sistem penataan dokumen, supaya kamu bisa mencari dokumen dengan mudah. Sistem penataan dokumen sendiri dibagi menjadi 5, yaitu 1. Sistem abjad, 2. Sistem subjek, 3. Sistem nomor, keempat, sistem kronologis, kelima adalah sistem wilayah. Mau tahu lebih lanjut mengenai 5 sistem penataan dokumen tersebut? Simak video ini sampai selesai ya. Sistem penataan dokumen yang pertama adalah sistem abjad. Sistem abjad merupakan penyimpanan arsip dengan menggunakan metode penyusunan secara abjad atau alfabetis, yaitu mulai dari A sampai Z. Biasanya nama orang, perusahaan, atau instansi, seperti pada gambar ini. Biasanya terdapat karton penyekat abjad, yaitu pemisah dengan label huruf A sampai Z. Kemudian dokumen atau map disimpan dalam map ordner atau map besar, dan diurutkan sesuai abjad. Sistem penataan dokumen yang kedua adalah sistem subjek. Sistem subjek adalah metode pengelompokan dan menyimpan dokumen berdasarkan pokok, pembahasan, atau topik tertentu. Pada gambar ini, arsip disimpan dalam laci yang masing-masing mewakili subjek tertentu, yaitu laci yang bertulisan kepegawaian menyimpan dokumen yang berkaitan dengan urusan pegawai seperti data karyawan, absensi, gaji, dan lain-lain. Kemudian laci yang bertulisan keuangan menyimpan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, laporan keuangan, anggaran, dan sebagainya. Laci yang bertulisan pemasaran menyimpan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas promosi, strategi penjualan, riset pasar, dan lain-lain. Sistem penataan dokumen yang ketiga, yaitu sistem nomor. Penataan dokumen dengan sistem nomor merupakan suatu cara penyimpanan arsip berdasarkan urutan-urutan nomor dari warkat yang bersangkutan. Nah, penataan dokumen dengan sistem nomor ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah sistem nomor urut. Dalam sistem nomor urut, dokumen disimpan dalam folder dan diberi nomor secara berurutan mulai dari nomor yang terkecil hingga nomor yang terbesar. Seperti pada gambar ini. Dokumen diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 11. Yang kedua adalah middle digit filling. Penataan dokumen dengan middle digit filling menggunakan sistem penyimpanan arsip dengan memperhatikan 2 nomor di tengah. Misalnya pada gambar ini, terdapat nomor 25.45.03. Angka 45 dari nomor ini menjadi acuan utama untuk pengelompokan. Yang ketiga adalah duplex numerical filling. Dalam duplex numerical filling, sistem penataan berkas menggunakan 2 atau lebih nomor kode yang ditandai dengan garis, koma, titik, atau diberi jarak. Misalnya pada gambar ini, menggunakan nomor 12 garis miring 10. Angka pertama 12 menunjukkan kelompok utama dan angka kedua 10 menunjukkan subkelompok. Kemudian jenis sistem nomor yang keempat adalah digit filling. Dalam penataan dokumen dengan sistem digit filling, arsip disimpan dengan memperhatikan 2 nomor terakhir. Misalnya pada gambar ini, dari nomor 00.25.45, angka 45 dari nomor ini menjadi acuan utama untuk pengelompokan. Sistem penataan dokumen yang keempat adalah sistem kronologis. Sistem penataan dokumen berdasarkan sistem kronologis adalah metode penataan dan penyimpanan dokumen yang mengurutkan dokumen berdasarkan waktu, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Sistem ini menata dokumen berdasarkan urutan waktu. Dokumen tersebut diterima atau dikirimkan, misalnya pada gambar ini. Setiap laci diberi tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007. Kemudian dokumen dari tahun tertentu, misalnya 2005, disimpan di laci dengan label tahun tersebut. Sistem penataan dokumen yang terakhir adalah sistem wilayah. Sistem penataan dokumen berdasarkan wilayah atau geografis adalah sistem penyimpanan dokumen yang mengelompokkan dokumen berdasarkan tempat asal atau tujuan surat, seperti kota, daerah, atau negara. Dengan kata lain, dokumen-dokumen yang berasal atau ditunjukkan ke tempat yang sama akan disimpan bersama-sama. Misalnya pada gambar ini, dokumen dibagi dalam folder-folder dengan label wilayah, yaitu Jawa, Kalimantan, Jawa Tengah, dan lain-lain. Dan masing-masing folder berisi dokumen yang berasal dari atau berkaitan dengan wilayah tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja sistem penataan dokumen itu? Kemudian mari kita simak video penerapan sistem penataan dokumen berikut ini.
sebelumnya terdapat dua sistem penataan dokumen. Apakah kalian tahu sistem apa sajakah itu? Jadi, sistem penataan dokumen yang terdapat dalam video tersebut yaitu sistem penataan dokumen berdasarkan subjek dan sistem penataan dokumen berdasarkan abjad. Dapat kita lihat ketika laci tersebut dibuka, terdapat beberapa pengelompokan arsip dokumen berdasarkan jenis masalah yang sering terjadi. Sedangkan ketika laci tersebut ditutup, kita bisa melihat bahwa ada abjad yang disertai dengan nomor yang ditempelkan pada setiap pintu laci. Contohnya, dalam video terdapat beberapa surat yang akan diarsipkan sesuai dengan jenis masalahnya. Lalu surat tersebut akan dimasukkan ke dalam map folder yang sudah diberi keterangan indeks atau informasi mengenai berkas yang akan disimpan. Map folder yang sudah diberi keterangan akan disimpan ke dalam map gantung di laci yang sudah disediakan sesuai dengan kode klasifikasi. Penyimpanan berkas dalam laci atau filing kabinet yang sudah diberi abjad berurutan bertujuan untuk memudahkan kita dalam pencarian dokumen. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi video yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana sistem penataan dokumen itu? Dengan penataannya rapi pastinya kalian bakal lebih mudah buat cari dokumen kapanpun dibutuhkan. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan bisa langsung kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.